Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul pada hari ini gitu ya. Insyaallah dan salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, tak panjang lebar, asuransi risiko cyber ini di ASEI itu tergolong baru. Jadi berapa bulan lalu ya, 1 bulan lalu kita launching, tapi produk ini di provide dari 1 tahun yang lalu, gitu ya. Dari 1 tahun yang lalu, mulai dari kajian, kemudian juga pelaporan dan perizinan produk, kemudian juga membangun ekosistem, gitu. Dan yang paling rumit adalah pencarian kapasitas. Kita sampai menggunakan kapasitas untuk over di USD 500 gitu ya, 500 USA, dolar USA, ataupun setara 2 sampai 3 miliar gitu. Nah, di atas itu kita menggunakan kapasitas overseas gitu ya, yakni menggunakan Bisli, Delta gitu ya, dan mungkin juga nanti ada beberapa menggunakan Lloyd Syndicate of Lloyd atau Lloyd Syndicate. Nah, di kapasitas dalam negeri kita menggunakan perusahaan induk kita, Indonesia Re atau Reasuransi Indonesia Utama, lain juga retensi. Baik, ini risiko cyber kita langsung aja merupakan memang bagian dari polis misal sebenarnya. Misal itu miscellaneous ya. Di sini ada namanya misal? Nggak ada, oke. Jadi miscellaneous. Jadi memang dikategorikan bisa di dalam treaty itu terbagi class of business gitu ataupun line of business, bisa masuk liability, bisa masuk general incident, tapi memang yang paling tepat sebagian memasukkan liability karena di sini ada cover liability, tapi sebagian lagi memasuk misal juga masuk juga ada unsur tuntutan atau tort ya atau negligence, itu bagian dari liability atau misal. Nah, sedikit mengenai profil PT Asuransi ASEI Indonesia. Kita ini sebenarnya berdiri sejak tahun 85, cuman mengalami merger di tahun 2014, zamannya Kementerian Menteri Pak Dahlan Iskan, yang mana kita merge itu dengan Reindo, gitu ya. Reindo punya anak namanya Rui. Rui ini masih statusnya BUMN, cuman mengalami kolaps di tahun 98 karena krismon, banyak tagihan-tagihan klaim dolar kan gitu kan, kursnya lagi naik, mendirikan Reindo, gitu ya. ASEI dulu asuransi ekspor Persero tahun 85. Kita sempat berubah nama dulu sebelum merge menjadi ASERI. Nah, ASERI ini merge dengan Rui. Oke, Reindo-nya naik gitu. Lalu menjadi perusahaan reasuransi. Asuransi directnya kemana gitu ya? ASEI directnya mana? Kita turun menjadi anak namanya Asuransi ASEI Indonesia. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini holding yang paling unik yang ada di Indonesia. Ya, jadi tujuannya adalah untuk sebenarnya mencegah atau mengurangi defisit neraca pembayaran ke luar negeri yang memang Giant Re ini dibentuk, gitu ya, untuk mengurangi itu. Cuman dalam beberapa tahun, sebenarnya sampai dengan 2018 itu menurun, cuman memang adanya pandemi COVID itu naik lagi, dan memang layanan ataupun regulasi ataupun kita membentuk suatu penerimaan risiko di sini, maka tetap kita meminta reas ya, karena terbatasan di Indonesia. Kurang lebih 40% mungkin yang ada di berita-berita ya, premi kita lari ke luar negeri, 40%. Nah, itu sebenarnya tujuan kenapa dibentuk namanya Giant Re. Sekarang kita asuransi ASEI, ada asuransi perdagangan, ya, asuransi kredit, penjaminan, dan yang mungkin kita sosialisasikan adalah asuransi umum gitu ya. Asuransi syariah sedang mengalami portofolio karena harus mengikuti regulasi POJK mengenai pemisahan unit syariah. Jadi kita sudah stop bisnis di lini syariah. Kita mempunyai 11 cabang dan 1 kantor pemasaran serta 3 KSO. Kerjasama kontrak ya, office gitu, kira-kira seperti itu. Atau perwakilan. Nah, ini masuk ke
pendahuluan bahwasanya menurut dari beberapa sumber yang kita kutip Munire, ya 87% itu dalam konteks C-level ini, responden C-level ini kayak pegawai gitu ya, yang bukan high level gitu, yang melaporkan bahwa seluruh company itu adequately, jadi belum tercover diri, adequately protect against cyber attacks gitu ya. Nah ini sangat besar 87% ini, jadi potensi besar untuk mengcover suatu risiko cyber, kira-kira seperti itu intinya. Kemudian dari sini penyebabnya apa aja sih affecting cyber risk? Jadi kebanyakan memang terlihat dari sini adalah data breach, pelanggaran data. Ya. Dari memang secara umum kalau data breach menaik gitu ya. Namun ada juga yang kedua online fraud ya. Jadi kayak lebih ke phishing, social engineering, APK, terus copy paste WA itu, WhatsApp, penipuan dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Ransomware lebih spesifik, ya di sini ada ransom itu kan tebusan ya. Ware dari kata malware, sebenarnya virus gitu ya. Jadi spesifik memang yang terjadi kayak di BSI gitu, ransomware. Ini kurang lebih 30%. Ya ini yang paling banyak 3 besar. Lalu kalau dari global cyber insurance market kita ngelihat demand-nya itu terus bertumbuh, potensi ruang lingkup selain memang proteksi yang harus di cover gitu ya. Jadi kurang lebih itu potensi penawaran gitu ataupun dalam ruang lingkup peningkatan premi itu bisa jadi 33 billion US dollar gitu ya, atau mungkin bisa 3 digit triliunan di Indonesia gitu ya. Jadi potensi besar. Namun karena banyak yang belum bermain di lini asuransi cyber ini ya, mungkin GP udah ya beberapa, tapi dari segi swasta atau swasta nasional dalam hal ini ataupun dari segi SOI itu baru ASEI, kira-kira seperti itu. Selanjutnya dari dalam negeri kita melihat sendiri bahwasanya banyak pelanggaran di Indonesia terjadi ya terhadap data ataupun dalam konteks cyber gitu ya. Jadi Tokopedia gitu ya, terbesar nih marketplace, kita pernah ada hacker ternyata record walaupun nggak terblow out. Kemudian dari Universal Healthcare lebih ke rumah sakit gitu ya, bisnis rumah sakit ya, ada pernah juga datanya hilang, kira-kira seperti itu ya, loss of data atau keamanan datanya ya, kurang lebih 209 million people terindikasi ke black market kayaknya. Ada juga Lockbit, ya Lockbit ini bagian dari terkecil dari ransomware gitu, jenis-jenisnya seperti itu. Ya, kemarin kita ngelihat BSI di 2023, ya ada nasabah BSI ngamuk kan, nggak susah diakses, baik yang korporasi maupun yang aplikasi gitu ya, terjadi lama tuh, bahkan ada tuntutan gitu ya. Selain itu juga ada beberapa kayak pusat data nasional yang viral juga gitu ya, karena hacker. Jadi di sini saya mau capture bahwa tingginya penggunaan teknologi, maka tinggi juga risiko terhadap pelanggaran, serangan ya, ataupun penyalahgunaan data pribadi. Nah, menurut Kemenfo ada 124 kasus terkait pelanggaran PDP. PDP itu perlindungan data pribadi, udah ada undang-undangnya, atau data privasi gitu ya. 79% ditangani dalam bentuk mungkin selesai negosiasi gitu ya dengan hackernya, atau selesai ditangani melalui cyber security dia ada internal perusahaan. Sebelumnya kita coba UU PDP di 2022, ada PP nomor 71 2019, tapi belum komprehensif mengatur GDPR namanya kalau di luar negeri itu ya, perlindungan data pribadi. Nah, kita ada PDP regulasi mengatur spesifik tentang perlindungan data pribadi. Ya jelas mulai pengelolaan data, siapa officernya, di setiap PKS itu harus ada pasal ini nanti. Pasal pelindungan data pribadi, apalagi terkait dengan perusahaan publik. Gitu. Jadi kalau kita bisa PKS gitu ya, ada pasal ini tambahan. Teman-teman yang mungkin dari background hukum pastinya harus tahu juga. Subjek hukum dalam hari ini siapa sih?
dalam hal ini perseorangan, korporasi, badan publik atau organisasi internasional. Bisa juga badan publik, pemerintah gitu ya. Nah, UPDP ini walaupun diundangkan 2002 tapi baru berlaku di 2024, lagi menunggu PP-nya. Di sini banyak potensial kenapa asuransi cyber itu harus muncul. Ada pasal 34 mitigasi risiko, pasal 57 ada sanksi administratif 2% dari pendapat tahunan. Coba kalau Telkom 100 triliun. 2% dari 100 triliun berapa pendapatannya kalau Telkom mengalami data breach? Ada tuntutan. Pasal 679 pembayaran ganti rugi akibat tindakan hukum ya. Tuntutan hukum kalau datanya itu ternyata masuk ke black market disalahgunakan. Ya, disalahgunakan. Kalau BSI itu kan hilang beberapa data dan mungkin juga saldonya gitu, dituntut tuh. Jadi kliennya tertanggung. Oke, terus OJK juga ada pedoman yang jelas bahwa keamanan cyber ini penting gitu ya di dalam inovasi teknologi apa fintech, peer-to-peer lending itu udah banyak, sektor keuangan. Jadi udah ada dia melakukan pedoman jelas bahwa harus ada polis asuransi cyber. Nah, jadi teman-teman di sini, apalagi lini brokers gitu ya, dia bisa berjual nih karena sudah ada dasarnya regulasi dan ketentuan untuk memanfaatkan polis asuransi cyber. Oke, setidaknya ada 3 yang memang dari UPDP muncul risiko. Pertama kerugian finansial, ya, kehilangan keuntungan juga termasuk gitu ya, ataupun kerugian, sanksi dan denda administrasi. Kemudian tuntutan hukum dan reputasi. Bayangkan BSI kemarin reputasinya sampai mengganti direksi. Ada juga perang media. Itu. Nah, nanti kita masuk ke berikutnya ya. Sorry, next, oke. Nah, kita masuk ke apa sih asuransi cyber itu? Sebenarnya definisi banyak ya, tergantung wording yang mana kita gunakan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau di sini kita mendefinisikan bahwasanya produk asuransi umum yang memberikan proteksi atau perlindungan terhadap bisnis perusahaan. Entah itu bisnis perusahaan di berbagai sektor ya. Karena terkait dengan data yang dikelola. Ataupun dengan pemanfaatan digital yang diselenggarakan oleh perusahaan. Ya, apalagi mengandalkan teknologi informasi. Sekarang kan banyak kan. Sebagai fungsi penting menjalankan operasi perusahaan dari ancaman cyber. Dan juga bukan ancaman cyber saja dari faktor eksternal, tapi juga kegagalan operasional internal, kehilangan data misalkan. Ya, karena suatu hal jadi kalau kita buka wifi sembarangan di publik tanpa password gitu ya, ternyata kita balik lagi ke kantor, nah masuk virus, data hilang gitu ya. Atau pelanggaran data karena kesalahan internal karyawan, atau dengan baik sabotase dan lain sebagainya, itu salah satu kegagalan internal dalam operasional ya. Nah, mengapa diperlukan asuransi cyber? Tentunya tadi kepatuhan regulasi, ya. Kemudian potensi kerugian akibat serangan digital karena biaya tuntutannya nggak ratusan juta, tapi miliaran, gitu. Makanya kita subsidi. Apalagi kalau ada tuntutan hukum, tuntutan media. Karena biaya konsulen IT dan mendatangkan alat untuk pemulihan itu sangat besar. Ya. Kemudian menjaga kepercayaan pelanggan. Oke, ini udah di cover asuransi, walaupun memang jangan terstet bahwa saya di cover asuransi. Kenapa? Moral hajat jatuhnya. Kalau kita udah punya polis asuransi, tekankan kepada klien tertanggung, jangan diekspos gitu. Karena kenapa diekspos? Hacker makin leluasa dia untuk meminta tebusan. Gitu. Jadi kalau punya polis ini ya udah diem aja. Nanti biar kita yang bekerja kalau ada insiden. Kemudian juga dukungan ahli keamanan cyber dan hukum TI. Nanti kita akan mendatangkan investigasi berupa digital forensik namanya. Semacam loss adjuster. Gitu ya. Dan juga legal hukum terkait dengan legal. Karena expert asuransi di sini belum bisa secara menentukan apakah klaim ini layak atau tidak layak. Makanya kita perlu expert sebagai loss adjuster. Oke? Kita masuk ke inti dari apa sih yang di cover gitu, yang dijamin. Tentunya karena ini saya menganut wordingnya Bitly,
sempat berubah dulu ya, karena wording kita pakai UK di Handhawks UK namanya. Dia spesialisasi terkait dengan liability. Karena medical malpractice kita dulu pakai punya itu. Nah, medical malpractice itu kita udah 12 tahun gitu ya. Kalian juga bagi teman-teman yang ada instansi rumah sakit, dokter-dokter, bisa di cover polis medical malpractice. Karena sudah ada UU-nya dan PP-nya malah kalau medical malpractice. Oke. Balik lagi ke konteks apa yang di cover. Pertama, brief respon. Jadi setelah terjadi insiden, kita tuh harus respon. Ya, jangan sampai kita kegagalan respon ke klien-klien kita atau ke media. Nah, jadi kita ganti rugi atas biaya respon pelanggaran yang dikeluarkan oleh tertanggung, ya, karena suatu pelanggaran data atau keamanan ya, yang sebenarnya diduga secara wajar pertama kali ditemukan. Maksudnya pertama kali ditemukan ini adalah first party. Jadi kerugian pertama. Itu kerugian kedua, polis ini nggak mengcover kalau misalkan polis pertama sudah dibayar. Kerugian kedua, walaupun saldonya masih ada, harus dipulihkan lagi. Itu berbeda dengan polis yang medical malpractice yang bisa yang udah otomatis kalau saldonya masih ada, masih bisa untuk misalkan ada klaim kedua. Kalau ini langsung habis. Kalau ini langsung habis. Gitu. Nanti bisa dipulihkan dengan beli lagi polisnya. Nah, ya setelah terjadi insiden, biasanya tim IT internal itu dia punya namanya SOC ya, atau tim tanggap insiden gitu ya. Dia akan mengaktifkan seluruh backup, bahkan sebelum backup seluruh cyber security-nya. Bahkan udah punya kan kebijakan cyber security-nya gitu. Ya. Ini internal tertanggung. Mereka harus pencegahan dulu gitu. Ini insiden ini serangannya dari mana? Unit berapa, PC berapa, dan lain seberapa gitu. Itu kira-kira. Berbeda kayak kasus ransomware. Ransomware itu kayak emang ujungnya dia meminta tebusan, tapi dia udah masuk 3 bulan sebelumnya. Dia kalau kita gimana ya? Kita masuk ke rumah, dia orang yang nggak ketahui gitu. Dia mengamati, oh ini ya. Padahal dia sebuah unit terkecil dari bentuk virus misalkan gitu ya, yang mengobrak-abrik di dalam. Kalau mereka udah tahu inti poinnya yang ada di dalam gitu, itu namanya ransomware semua. Nah, berbeda dengan malware, berbeda juga dengan social engineering, phishing gitu ya. Phishing itu kan mancing gitu. Kalau ada terima email tapi emailnya nggak diketahui, itu kan phishing. Kita ngeklik. Saya juga masuk ke APK gitu kan. Nah, setelah insiden, dia harus membentuk suatu SOC ataupun SOC sudah ada, ditemukan dulu. Dia antisipasi dulu, nanganin dulu sendiri. Tapi paralel untuk menghubungi asuransi. Itu kalau karena di regulasi 3 kali 24 jam atau 72 jam, dia harus mendeklar bahwa terjadi serangan. Apalagi di perusahaan publik. Rata-rata sudah selesai sebelum 3 kali 24 jam. Atau rata-rata dia nggak nge-blow out karena terkait dengan reputasi. Oke. Macam-macamnya lagi ini contoh ya, ada namanya cyber extortion loss. Jadi pemerasan cyber yang dialami tertanggung sebagai ancaman pemerasan pertama kali dilakukan. Jadi kerugian pertama juga, jadi hacker dia mengancam gitu, data udah dipegang sama dia, mau ke black market misalkan, atau mau diapain lah pokoknya data itu, diancam tebusan. Nah nanti kalau memang tim IT internal nggak ada kehandalan di sini, yang menegosiasi kan tim digital forensik kita, tim legal kita. Nah, dia ngancamnya berupa apa? Dia pakai lock atau email, nggak pakai surat, gitu loh, nggak ada soalnya. Jadi kita itu sih, makanya kita coba menekan nih ngancamnya apa nih? Oh, ini data nggak penting, udahlah nggak usah. Ini data penting banget nih, kalau ini dijual market habis lah kita. Ya udah, baru kita rumuskan berapa sih
kira-kira tebusan itu yang paling pas. Oke, itu extortion ya. Kemudian kerugian pertama untuk pemulihan data yang ditanggung ya, akibat langsung dari pelanggaran keamanan data. Data itu hilang, data itu dicuri, nggak bisa balik, atau dalam pemulihan data nggak bisa datanya kembali, ya, kita harus mendatangkan IT konsultan, expert, bisa dari luar negeri, atau kita mendatangkan alat untuk data itu balik lagi. Bukan datanya yang diganti, tapi biayanya untuk itu yang diganti. Data itu kan nggak terukur gitu ya, sama kayak lukisan gitu kan, di dalam prinsip asuransi yang nggak bisa di cover gitu kan. Ada 7 tuh prinsip. Jadi biaya konsultannya berapa nanti? Bener kan investigasi? Wah, terlalu tinggi nih. Nah, itu nanti kita ada timnya. Ya. Alatnya, oh ini alatnya bener nih. Dari Belanda misalkan. Ya, dari mana? Oh, bagus nih. Nah, itu yang kita ganti. Kemudian, ternyata data yang udah kesebar di mana, gitu, hacker ataupun apa seperti itu, membuat klien dari tertanggung ini merasa dirugikan karena datanya dipakai untuk A, B, C, D misalkan, diketahui gitu ya. Maka klien nuntut ke tertanggung, ya. Secara hukum nih membayar karena ada tuntutan klaim terhadap tertanggung pertama kali dibuat selama periode polis karena pelanggaran data dan keamanan. Nuntut tertanggung. Data saya hilang, saya menuntut 1M. Kalau tuntutan itu bebas 1M, tapi kan nanti kita negosiasi lagi, Pak. Data hilang begini, kita investigasi dulu. Nanti ada negosiasi, ada mediasi di situ. Nah, kemudian ada berdampak lagi. Ini lebih ke bentuknya PCI ini mungkin corporate card ya, yang mungkin digunakan oleh manajemen pengurus gitu ya. PCI itu payment card indication, ya. Ataupun termasuk denda pengeluaran, tapi ini jarang, tapi kita masukin ke perluasan, dan ini kita pakai sublimit, yang ini enggak. Berembet lagi nih, masuk ke viral, media content and liability, itu di sosial media, di berita gitu. Nah, yang kita ganti adalah biaya mengcounter, biaya meluruskan. Beberapa perusahaan ya punya lah tim cybernya gitu ya, itu meluruskan biaya itu kita yang ganti. Ada buktinya nanti, berapa buktinya untuk meluruskan media seperti apa. Nah, itu yang dialami BSI. BSI posisinya tajamnya adalah lebih ke bad news sebenarnya. Jadi apa ya, negatif berita gitu kan. Walaupun udah ada berita-berita bagus, udah ada press release gitu dan lain sebagainya, masih belum ngimbangin tuh. Dalam beberapa hari setelah itu dibikin semingguan, 2 mingguan gitu ya. Tapi udah mulai menghilang, media udah nggak bahas lagi. Nah, itu yang kita ganti biayanya. Itu timnya juga bekerja. Tim humasnya apalagi kalang kabut untuk meluruskan itu. Kemudian, nah ini terkait UU PDP. Jadi walaupun UU PDP ini udah berlaku, tapi lembaga PDP-nya belum ada. Lembaga yang ditunjuk, nggak kemungkinan BSSN. Karena dia akan nentuin, Pak, ini ada pelanggaran data pribadi. Setelah diteliti, wah kena denda nih 2%. Nah, asuransi ganti itu. Sepanjang limitnya masuk ya. Itu. Ini di akhir banget pokoknya. Ya, jarang terjadi sebenarnya, tapi di luar negeri udah beberapa terjadi karena udah pemberlakuannya, udah ada lembaga yang mengadjust PDP ini sudah ada. Oke, limit liability kita coba sediakan 6 juta. Ya, tapi kita perlu ada asesmen melalui isi SPPA dan beberapa pertanyaan di situ karena kita kalau lebih dari 3 miliar langsung ke BISLI di Singapura. Mungkin LOL untuk pembayaran ya tadi ya, dari sisi risikonya, damage-nya, kita bayar legalnya, ya ada sukses fee-nya dan lain-lain sebagainya, kita biaya ini gitu ya, tercukupi. Deductible kita minimal di USD 10.000, periode asuransi maksimal 1 tahun.
Ada gak yang lebih dari 1 tahun? Selama ini belum ada. Karena REAS tuh masih melihat, apalagi di Indonesia. Kalau dari sisi risiko tinggi gak? Medium to high sebenarnya. Itu. Tergantung bagaimana kita menyediakan visinya. Oke, nah ini tertanggung yang dihindari sebenarnya, tapi bisa diajukan. Cuman kita perlu persetujuan REAS. Lagi. Jadi peran produk AC sebenarnya peran REAS itu sangat penting di sini. Pertama itu critical infrastructure owners, jadi operator, jadi ya operatornya juga owner. Jadi critical infrastructure ya infrastruktur utama karya gitu salah satunya, termasuk subkonnya. Itu dihindari. Gitu. Kemudian airline, airport ya, bisa jadi Garuda atau maskapai penerbangan ataupun yang relatif dengan itu. Security exchange, nah ini kita lagi banyak banyak. Ada 2 tuh masuk. Iya, lagi banyak mendaftar ini. Ini kan lebih ke pasar modal ya, brokers ya. Brokers bisa pasar modal atau insuran, persediaan lebih ke pasar modal juga, pasar uang, clearing house dan aktivitasnya lain sebagainya. Tapi kita lagi ngajuin ke REAS diterima atau tidak berdasarkan SPP yang diisi dan dokumen yang telah disampaikan. Cryptocurrency ya, itu juga dikecualikan, payment processor dan gateway regulator of industry ya, OJK dikecualikan. Kementerian juga sebenarnya, karena mampu dibobol karena antar negara nih, ya karena merembet ke negara pasti nanti ujungnya. Ada peran BSSN, terus kalau mining, tapi kalau mau di cover boleh sih sebenarnya. Ada yang memberikan rate yang tinggi di atas 9%. Rate minimal itu kan 2%, 1,5 sampai 7 lah yang berkembang di pasar. Tergantung sektor. Tergantung data isian ini. Karena setelah dia ngisi SPP, kita yang akan menentukan limitnya. Oh gitu. Iya, rate-nya. Kalau limit dari tertanggung ukurannya apa? Oke, pengajuan sih sah-sah aja. 10M. Tapi kita adjust lagi, menurut data isi form ini, ada scoring juga, company profile seperti apa, adakah kebijakan sertifikat ISO, cyber security yang gitu, atau hasil scoring dari lembaga lain selain Prepesimu namanya. Ya, ini cocoknya cuma 5M, silakan. Gitu. Dia mengukur itu. Tarif premi di kita mulai 2%, ya tergantung hasil asesmen ini. Karena ini belum banyak, jadi peran REAS tinggi di sini, termasuk asesmennya, analisanya. Nah, kemudian ini beberapa exclusion, ya. Ada beberapa yang terkait, ada yang jauh, ada yang memang sudah di cover, tapi ada pengecualiannya. Kira-kira begitu. Biasalah policy liability ya. Policy liability itu kan non-peril, disebutin yang di cover sama kayak Flexas kan, disebutin dan dikecualikan. Jadi bukan all risk. Contohnya cedera tubuh, kerusakan properti, ini jauh, ini masuk PL aja. Ya. Tindakan yang kita tahu sebelumnya, maksudnya assessing damage, ya. Maksudnya di sini bukan clean loss record, bukan loss record. Walaupun ada loss record sebelumnya, itu kan bisa mengakumulasikan kita dalam asesmen nanti. Bisa di cover. Tapi ada terjadi tuntutan, dia mengasuransikan. Dan kita nggak diketahui. Isi SPP-nya salah. Hak paten, hak cipta, ya, haki dan perangkat lunak mengenai informasi yang tidak terkait dengan breach of data tadi. Praktek perdagangan, anti kepercayaan, ya lebih ke fraud sih sebenarnya ya, dan juga kepercayaan terkait dengan suatu perusahaan tertanggung gitu ya. Kemudian terkait dengan, nah ini bisa jadi reputasi yang kepercayaan tadi, tapi reputasi ini terkait dengan tadi ya harus ada insiden. Di luar itu bisa nggak dikecualikan. Pemerasan rencana manfaat, kewajiban tenaga kerjaan dan diskriminasi ini jauh banget ya tadi kan ya. Pemerasan itu pemerasan bukan terkait dengan ransom, di luar dari konteks serangan.
Kemudian tindakan pemerintah, intervensi pemerintah yang menyebabkan, ya, yang menyebabkan kayak kemarin kejadian di Pusat Data Nasional. Ada intervensi pemerintah. Nah, intervensi pemerintah ini yang dikecualikan itu mungkin lebih kepada tindakan-tindakan yang memang bukan preventif. Kemudian pengumpulan dan distribusi informasi ini juga jauh sebenarnya. Lebih menambahkan informasi aja. Tindakan pidana yang sengaja penipuan juga mungkin masuk di tindakan mismanagement juga ya. Fraud. Lalu bagaimana kalau ada sabotase yang dilakukan oleh karyawan IT atau XIT. Dia XIT, dia punya kuncinya, dirusak tuh. Ataupun kong kali kong bekerja sama. Karyawan bekerja sama, kan ketahuan nanti investigasi di kita. Nah ini dikecualikan, nggak boleh. Ah ini mah main kong kali kong aja nih, ada serangan gini, datanya diumpetin. Ketahuan, nggak di cover jadinya, nggak dibayar klaimnya. Tertanggung lainnya dan perusahaan terkait ini maksudnya lebih kepada apakah ruang lingkup anak perusahaan ini menjadi tertanggung gitu ya. Kalau dia ada di polis dicantumkan itu masuk. Tapi kalau nggak ada standarnya nggak. Exposure terkait media, nah tadi kan ada media liability gitu ya. Ya, media liability juga ada yang dikecualikan. Media-media yang terkait dengan bukan terkait dengan insiden cyber. Salah satu contohnya itu. Kerugian pihak pertama yang bukan dari. Nah, kalau ini kan first party semua nih. Yang dijamin ya, ada kerugian pihak pertama yang nggak dijamin, tapi tentunya nggak terkait dengan kalau terjadi berulang kali, ya berulang kali. Misalnya ini kan sudah terjadi 2 kali, ya. Sorry, ini kan terjadi hanya sekali yang kita jamin. Ternyata ada tuntutan lain terhadap dari klien lain. Nah, itu dikecualikan atau enggak? Di kerugian pertama itu di sini ada yang dikecualikan, kira-kira seperti itu. Terakhir mungkin lebih jauh kecualian umum ya, perang cyber, silika, asbes, nuklir gitu ya, lebih ke standar polisi sebenarnya. Perang cyber ini kan udah luar biasa sekali nih kan, antara mungkin hacker ini, IT ini gitu ya, karena kita nggak bisa mengukur terlalu jauh itunya, dampak kerugiannya, sebagainya. Cover prosedurnya seperti apa? Biasanya kalau dari direct gitu ya, BUMN, startup, atau perusahaan pengumpul data pribadi membutuhkan asuransi, ataupun dari broker gitu ya, dalam hal ini mungkin LNG, kita bisa langsung analisa. Atau bisa juga melalui scoring Privisimu, kalau memang datanya ada hal yang perlu di scoring. Privisimu itu vendor kita dalam scoring PDP. Oke, ini request, anggaplah oke, di cover gitu ya. Lalu kita terbitkan polis, ya. Kita cetak polis. Tapi sebelum cetak polis, tentunya kita udah mengatur berapa tektok-tektokan berapa kali kan, quotation, termasuk berapa fakultatifnya gitu kan. Ini internal dapur kita sebenarnya. Tapi kita infokan juga, kita menggunakan ini gitu. Kita melalui JB Boda, minta ke Bisli, minta ke Muniri, minta ke Delta, ya. Begitupun juga alur dari pembayaran preminya ya, nanti seperti biasa lah pada umumnya gitu ya Pak ya. Jadi teman-teman kalau polis sudah jadi dibayar sesuai dengan WPC umum sebenarnya. Kemudian begitupun juga ada klaim, notice klaim. Ya, sebenarnya bisa langsung ke broker, tapi kalau melalui broker itu bisa lewat broker, tapi bisa langsung ke kami kalau memang tidak menggunakan broker atau direct atau jalur distribusi lain. Ini prosedur klaim. Jadi tertanggung itu wajib merespon beberapa insiden ya atau keluhan, feedback ya kepada kliennya agar tidak terjadi blowout viral. Harus cepat tanggap, kira-kira seperti itu secara umum. Ini menghubungi dulu, klaim report dulu setelah terjadinya insiden. Biasanya itu rata-rata menghubungi sehari itu juga atau 2 hari gitu. Tapi lebih cepat lebih bagus, kita coba menekan kerugian ya. Sambil dia bertanya, apa yang saya harus lakukan? Udah punya tim SOC-nya belum? Tanggap insidennya. Pasti cyber security warning-nya harus mulai nyala dulu tuh, kayak alarm, APAR,
Sprinkler kan harus nyala dulu kalau kebakaran sebagai tindak pencegahan kerugian pertama, atau kecelakaan diri adanya P3K. Nah, begitu pun juga yang cyber ini, kurang lebih cyber security harus jalan dulu, data backupnya jalan nggak. Nah, setelah ada laporan, kita akan coba berkoordinasi, ya setelah diisilah form-form kronologis, atau digital forensik, ataupun lawyer, ya, ataupun tim klaim, koordinasi nih, tentunya ke owner atau user, rata-rata ke IT-nya. Ini dari mana, ini dari mana, gitu kan. Insidennya dari mana, unitnya termana, gitu kan. Oke, kemudian setelah diskusi, digital forensik ataupun lawyer itu akan memberikan rekomendasi ke kita, ya. Kalau misalkan perlu ada dokumen lain tambahan, oke, diberikan. Kemudian kita coba meeting lagi, interview apakah memang terjadi adanya media ini udah, kalau ada serangan, apakah memang sudah di black market atau sudah ada tebusan, gitu. Kita meeting di sini pencegahannya, negosiasinya seperti apa. Apakah sudah ke blowout media? Okay. Rata-rata yang kasus kecil sih banyak yang kalau nggak ke blowout, tapi yang besar-besar ini yang publik. Terakhir mungkin kita bisa bayar beberapa kalau terjadi tadi tebusan, oh ada insiden pelanggaran data, ada pemulihan data berapa, kita minta itu karena investigasi. Nanti biaya jasa konsultan, biaya IT, alat gitu ya. Itu kita akan bayar dengan LOL. Oke, ini mungkin lebih ke pemanisan keputusan kan ya, apakah memang ada kesalahan dari internal ataupun serangan, kira-kira seperti itu. Lalu setelah memang udah clear semuanya, bukti-buktinya telah ada, kita akan membayar, kita akan sepakati dulu, oke, persetujuan klaimnya sekian, pembayarannya sekian, maka kita akan bayar 30 hari sejak setuju nilainya. Lalu bagaimana kalau ada tuntutan? Tuntutan itu kemungkinan panjang sih, sebulan 2 bulan. Ya. Jadi ada perlu negosiasi beberapa kali situ. Tapi kita beberapa kali meeting ini perlu dilakukan memang, baik nanti online ataupun offline, untuk berapa sih menentukan biaya. Memang terjadi pelanggaran data itu sudah dipergunakan dan ada bukti-bukti yang sah. Ya, kita coba menegosiasikan nilai tuntutannya. Nah, kita upayakan maksimal mediasi, non-litigasi, sampai litigasi, sampai ke court ini ya, ataupun ada bentuknya pidana. Kita sampai tangani sampai ke PK malah, atau judicial review gitu ya, peninjauan kembali, baik dari investigasi, banding dan lain sebagainya. Nah, biaya-biaya itu dari mana? Nanti biaya itu diambil dari LOL. Mengurangi manfaat sih memang, tapi ininya terbayarkan juga sampai dia mungkin ikrah, menang ataupun ya dinyatakan kalah, tapi kita tetap bayar manfaatnya pastinya. Cuman ini jarang sampai sini, belum terlalu besar ya. Paling dia terjadi di mediasi aja atau negosiasi itu. Karena kenapa? Makan waktu yang lama. Ya bisa lah tertanggung, itu ada. Lawyernya ada pasti. Mereka udah dari tender fee-nya memang. Tapi nanti kita bisa berkolaborasi. Kemudian ini simulasi premi aja sih Bapak Ibu semua, teman-teman. Jadi sebagai contoh PT Pupuk Indonesia dia kategorinya tier 1 ya. Tahunannya 10 triliun, uang pertanggungannya 50 miliar maksudnya ya. Ini kita akan hitung nih tahun berdiri perusahaan, dari company profilnya, keamanan cyber seperti apa, masa asuransi, pengalaman kerugian, risiko sendiri sampai biaya polisnya. Nah, anggaplah setelah scoring gitu ya, assessment, oh cuma 50 miliar dia yang kita cover gitu ya. Ya udah 3% dikali 50 miliar 1,5 M preminya. Gitu. Kemudian kalau simulasi klaim, contoh pupuk Altim gitu ya. Terjadi kesalahan operasional yang menyebabkan 50% data hilang. Pupuk Altim belum berhasil memulihkan. Nah, diperlukan sebuah alat atau perantara lainnya dengan persetujuan pihak penanggung ya, melalui ko-nya, kita digital forensiknya dan lain sebagainya. Kasus ini tidak ada tuntutan ataupun blowout media. Nah, contohnya biaya tenaga alat dan konsultan 700 juta. Ya.
telah teratasi gitu ya, data balik. Nah, maka kerugian 700 juta ya tinggal dikurangin aja risiko sendirinya gitu. Nah, 700 juta ini kita ganti ya. Sorry, 500 juta ini kita ganti ya. Tetapi ada juga biaya atas dari digital forensik. Ya, jadi kita bayar juga digital forensik. Jadi konteksnya adalah dikurangi dari LOL. Jadi misalnya LOL-nya 5, ya taruhlah LOL-nya 50 triliun juga gitu. Terjadi cash seperti ini, maka ya tinggal dikurangin aja, masih bisa, masih masuk kan, cuma di bawah 1M. Nah, yang di mana first party-nya? Kalau first party-nya udah terjadi ini, boleh terjadi lagi nggak? Nggak boleh. Itu di dalam polis ini, jadi harus dipulihkan. Makanya rata-rata itu mengambil limit itu 10 sampai 20 miliar aja. Nah, nih, kalau ini dari 10, tadi berapa? 50 miliar. Kalau ini udah ngabisin 20 miliar, kemudian ada tuntutan lagi, nggak boleh. Ataupun ini gitu, ini nggak boleh. Misalnya 20 udah 10, ada tuntutan lagi hal yang sama. Kecuali ini nggak first party, gitu. Karena kenapa? Karena akan banyak tuntutan atas kejadian ini. Jadi nggak first party ini aja, banyak klien-klien lain, makanya boleh. Kalau ini terjadi lagi dalam 1 tahun periode polis, misalnya, aduh ini limit saya udah habis nih, udah ada klaim yang ini. Tapi tuntutan masih bisa saldonya kan, sisanya. Karena ini 20, tadi 10 ya. Dari 50 berarti sisa 20. 20 cuma bisa mengcover ini aja. Untuk ini kita nggak ganti lagi, intinya kan seperti itu. Kalau mau dipulihkan lagi, beli lagi deh limit yang mungkin disesuaikan lagi nanti. Ada tuntutan juga berapa dalam proses. Klien lain juga hilang, nuntut lagi. Ada ini lagi, itu aman tuh. Kan? Setelah panjang yang 20-nya belum habis. Nah, dalam fase 8 itu dia khawatir ada tuntutan ini lagi. Ya udah saya beli lagi deh dengan nilai sekian limitnya. Tapi diakses ulang karena kan terjadi klaim. Takutnya tertanggung ini punya moral yang buruk gitu ya terhadap dia belum ada cyber security dia dan sebagainya itu. Kenapa dinamakan first party seperti itu? Tapi ada polisi yang lebih luas, cuma belum ada di Indonesia. Dapat disampaikan teman-teman, saya rasa memahami ya. Oke, baik teman-teman semua, rekan-rekan dari Broker NG, mungkin ini presentasi dari saya mengenai cyber insurance ya, karena risiko cyber ini masih belum familiar, itu ya kira-kira seperti itu perkembangannya gitu ya. Pemain pun juga sedikit ya, karena melihat risiko yang besar yang terjadi gitu ya, sehingga belum banyak pemain yang menjual produk ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau mengasuransikan cyber, nggak usah khawatir, nanti kita siap presentasi bersama Broker NG gitu ya. Karena sebagai konsultan juga kan, relasi risiko lah gitu ya, kita bisa memberikan mungkin kebutuhan yang disampaikan nanti itu, dan kita bisa bekerja sama.